selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu keempat bulan September 2025. Oke, buat para Taurus coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Taurus, kira-kira apa aja yang akan terjadi sama Taurus nih di minggu keempat September 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Taurus langsung aja ya, kita akan lihat ada apa aja di minggu keempatnya kamu. Oke. Yang pertama Taurus, aku melihat di minggu keempat ini ada sesuatu hal yang udah lama kamu tunggu-tunggu tapi mungkin nggak kunjung hadir ya, kalau aku melihatnya kayak gitu. Kamu udah sabar, kamu udah nggak sabar banget gitu, bukan udah sabar banget, udah nggak sabar banget untuk sesuatu ini hadir, tapi kok nggak datang-datang, kok nggak aku dapetin juga gitu ya, di mana nih momentumnya, momennya, kapan datangnya gitu ya. Dan ada sesuatu yang menurut kamu slow banget di sini perkembangannya ya. Ada sesuatu yang bahkan tertunda, oke? Karena sesuatu menurut kamu di sini lambat hadirnya, ya lama efeknya gitu. Terus yang kedua di sini aku melihat juga bahwa Taurus di minggu keempat ini dalam berbagai hal sebenarnya kamu itu cukup percaya diri, ya, cukup semangat bahwa kayaknya apapun selama kita mau berusaha bisalah kita taklukkan gitu. Cuma terkadang kamu juga berada di dalam kondisi yang stagnan gitu, kayak lebih kepada kamu punya semangat tapi kamu nggak tahu ini arah tujuannya kemana semangat ini gitu ya, kedepannya mau gimana sih semangat ini, mau diapain gitu. Semangatnya punya, cuma arahnya nggak tahu mau diarahkan kemana ya. Dan terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi kayak orang yang dilema gitu, ini aku tuh harus gimana, kedepannya seperti apa, mengarah kemana ke kehidupanku, aku harus pilih yang mana, aku harus bagaimana. Jadi kayak banyak pertanyaan yang muncul di kepala seorang Taurus gitu ya terhadap arah kehidupan buat ke depan. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang ternyata bertepuk sebelah tangan dan kamu mungkin merasa kayak merasa dibohongi, merasa tertipu gitu ya, merasa bahwa ini seseorang ini kok kayak gini sih sama aku, padahal aku udah berbuat yang semestinya, bersikap yang semestinya, kok dia kayak gini gitu. Jadi ada hal-hal yang ternyata bertepuk sebelah tangan gitu, kamu mengharapkannya lain, ini orang berlaku lain gitu ya. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat Taurus, kamu cukup insecure, cukup merasa lemah gitu ya, cukup insecure, cukup merasa lemah, cukup banyak undang-undang yang dipendam sendiri. Terkadang ada ketidakberanian kak untuk mengharapkan sesuatu yang lebih gitu. Jadi aku melihat sebenarnya kamu itu nggak berani, bukan tidak berani untuk bertindak, bukan, malahan lebih kepada nggak berani berharap lebih untuk sesuatu. Kamu terkadang juga cukup takut bahwa ekspektasimu akan ketinggian terhadap suatu hal di minggu keempat ini gitu. Istilahnya Taurus itu nggak mau muluk-muluk, ya udah jalanin aja dulu, nggak mau terlalu tinggi ya ekspektasinya, karena kalau jatuh sakit banget kan kalau udah ketinggian ekspektasinya gitu. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat kamu lumayan aktif gitu ya, berbicara aktif ngomong ya, tapi jangan sampai ngegosipin orang Taurus ya. Intinya kalau nggak kamu yang digosipin, kamu yang ngegosipin orang di minggu keempat ini. Jadi kalau bisa jangan kamunya ya. Kalaupun ada gosip tentang kamu, apakah ada di minggu keempat ini? Ada, kalau aku lihat ya. Kamu juga digosipin di sini, ada yang ngomong-ngomongin kamu di luaran sana ya. Oke, aku nggak tahu ngomonginnya seperti apa, tapi yang jelas kelihatan ada gosip gitu loh yang beredar tentang Taurus. Lalu di minggu keempat ini juga Taurus, aku melihat ada hal-hal yang menurut kamu nantinya, sia-sia ya aku berkorban untuk ini semua gitu. Ada hal-hal yang kamu akan merasa sia-sia dalam pengorbanannya kamu. Kayaknya aku udah, contoh ya, udah keluar uang sekian banyak tapi kok nggak ada hasilnya.
atau aku udah berlaku banyak, udah effort yang banyak kok nggak ada hasilnya. Dan ada hal-hal yang terkadang membuat kamu jadi ragu, ini beneran nggak sih gitu ya. Dan juga ada obsesi ya, ini hampir mirip dengan Aries juga, ada obsesi yang ingin kamu raih di minggu keempat ini. Cuma hati-hati ya akan obsesi ini. Obsesi juga bisa berkaitan dengan hal yang lama ataupun orang yang lama. Obsesi ini bisa menimbulkan ketidakdewasaan dirimu, bisa menjadi bad news buat kamu gitu loh ya, karena obsesinya aku melihat ada hal-hal yang agak berlebih obsesimu di minggu keempat ini. Terus juga di minggu keempat ini Taurus, aku melihat ada hal-hal yang bisa lagi-lagi tentang sebelah pihak bertepuk sebelah tangan kuat banget. Jadi kamu akan merasa seseorang bersikap sebelah pihak gitu loh sama kamu ya, mungkin ambil keputusan nggak bilang-bilang kamu lagi, mungkin di sini dia melakukan sesuatu udah nggak kasih tahu kamu lagi, jadi kamu merasa disepelekan. Kalau aku melihatnya gitu, merasa tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan, mungkin juga bahkan merasa tidak dicintai lah, dia sepihak kok gitu ya. Dan di sini timbullah ketidakharmonisan. Nah, kalau aku melihatnya ini lebih ke dalam hubungan ya, timbullah ketidakharmonisan dalam hubungan karena ada yang bertindak secara sepihak ya, cara sepihak menyebabkan ketidakseimbangan di sini. Ada yang ketidakseimbangan di dalam hubungan karena yang satu merasa bahwa yang pihak satu lagi itu semena-mena ya, kayak apa-apa tuh kompromi dulu lah, ini enggak, semua dilakukannya sendiri, enggak ada kasih tahu apa-apa, jadi aku ini siapa gitu. Lalu di minggu keempat ini juga Taurus, aku melihat ada semacam ketakutan untuk gagal, takut gagal, takut di sini kehilangan kesempatan, takut di sini apa istilahnya? Pokoknya di sini kamu takut berada dalam situasi dan kondisi yang kehidupan kamu nggak berkembang gitu loh. Ya, takut nggak berkembang kehidupanmu, takut di sini yang istilahnya nggak ada kemajuan ya. Nih, takut banget, apalagi untuk hal yang terkait dengan uang, bisnis, karir, pekerjaan gitu. Dan di sini juga kayak biasa ya, kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Taurus Kak di minggu keempat September 2025. Kamu dipesankan yang pertama katanya dalam meraih mimpi-mimpimu ya, coba pakai metode-metode tertentu gitu loh ya, agar lebih cepet, jadi biar nggak canggung, biar di sini juga kalau contoh ya, kalau dalam bisnis tuh kamu harus pakai strategi tertentu, promosi ya, promosi tertentu, trik-trik marketing di sini, biar apa, biar cepet gitu capai achieve-nya ya, biar cepet capai targetnya gitu. Jadi harus ada metode tertentu, dan ini bisa diterapkan sebenarnya dalam berbagai hal. Gunakanlah metode-metode tertentu yang mempercepat langkahmu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan percaya kepada dirimu sendiri dan miliki keberanian untuk berani melanjutkan sesuatu ya, apalagi yang sempat tertunda sebelumnya. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan ekspresikan kreativitasmu dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang nggak tuh? Jadi kreativitas apapun yang kamu miliki ya, harus pakai perasaan, harus pakai hati gitu. Termasuk juga dalam bisnis ya Taurus ya, harus pakai hati, harus pakai rasa, biar menarik semua terlihat oleh orang lain apa yang kamu jual, bahwa ini feel-nya dapat banget, kreativitasnya kerasa banget gitu. Karena membuat sesuatu atau menjual sesuatu itu pakai hati ya, pakai feeling, sehingga hasil yang diciptakan bagus, orang pun jadi tertarik. Oke. Dan selanjutnya kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Taurus di minggu kedua September ini, minggu keempat September, sorry. Ada Sagi, energi paling kuat. Sagi, Leo, Gemini. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.